Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih seputar Haji Wada. Dan kita masih di Mina, kejadian-kejadian ketika Nabi berada di Mina ya. Baik, pertemuan sebelumnya seingat saya, sesuai catatan yang ada di saya ya, bahwa pertemuan kita terakhir sampai pada kisah ketika Nabi SAW berkata kepada para sahabat, sesungguhnya aku menunggu kalian di telagaku ya. Sesungguhnya aku menunggu kalian di telagaku. Lalu kata Nabi, fara'aitun nas, aku melihat sekelompok orang-orang di antara umatku, ya'rifunani, mereka mengenali aku, yaitu aku adalah Muhammad dan mereka tahu itu. Wa'arifuhum, dan aku mengenali mereka. Dari apa? Bekas wudhu mereka. Lalu ketika sekelompok orang ini hendak meminum apa? Air dari telagaku, yaitu dari Kautsar. Tiba-tiba faunzila alaihimul Jibril, maka Jibril turun kepada mereka, kemudian mengusir mereka. Maka aku katakan kepada Jibril, ya Jibril, ummati. Wahai Jibril, mereka adalah umatku. Kenapa engkau usir? Kenapa kau usir? Mereka adalah umatku. Apa katanya Jibril? Ya Muhammad, innaka la ta'lam, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggal dirimu. Wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggal dirimu. Nabi bertanya lagi, apa sih yang mereka perbuat sepeninggalku? Kok dihukum tidak bisa meminum air dari telagaku? Maka Jibril berkata, mereka mengubah-ubah agamamu. Mereka mengubah atau mengotak-atik ajaranmu, dikurangi, ditambahi sesuai selera mereka. Maka ini menjadi peringatan bagi kita untuk waspada dalam beramal. Apapun amal ibadah yang kita kerjakan, sebelum kita mengerjakannya, itu cari dulu dalilnya. Biasakan kalau beragama itu ilmiah. Lawang urusan dunia aja kita ilmiah, kenapa urusan akhirat kita nggak bisa ilmiah? Ya, urusan dunia, perkara obat, medis, otomotif dan macam-macam, kita selalu berusaha ilmiah. Nah, seharusnya perkara agama yang merupakan penentu nasib kita di akhirat harusnya lebih ilmiah lagi dong. Maka sekali lagi pastikan dengan seyakin-yakinnya, apapun ibadah yang kita kerjakan, zikirnya, bagaimana bacaannya, kapan dibaca, berapa kali dibaca, apa fadilah dari zikir tersebut, harus tahu dalilnya. Salat sunnah, salat sunnah apa yang kita kerjakan? Ini, berapa rakaatnya? Begini, bagaimana cara mengerjakannya? Begini. Kapan dilakukan? Begini. Apa yang dibaca? Begini. Mana dalilnya? Ini.
Apapun itu, zikir, sholawat, sholat, puasa, apapun yang kita lakukan, cari dulu dalilnya. Maka hak seorang talib, seorang penuntut ilmu dari gurunya adalah ketika gurunya mengajarkan atau memerintahkan kepada suatu perkara dalam agama, murid punya hak untuk bertanya. Dari mana Ustaz dalilnya? Tentu bertanya dengan penuh etika kepada guru. Kecuali minta fatwa. Kalau minta fatwa, maka mufti yang memberikan fatwa tidak perlu merinci dalil. Misal, Ustaz, saya tadi kebetulan pas belanja sekian. Kata penjual total 18.000. Saya kasih dia 20.000. Dah. Lalu dia kembalikan. Saya yang tidak perhatian dengan kembaliannya, cuma saya terima aja begitu ya, sambil ngobrol. Ketika di rumah saya periksa ternyata kembaliannya 4.000, padahal saya belanjanya 18.000, duitnya 20.000. Nah, yang sisanya ini harus saya apakan, Ustaz? Ustaz berkata, kembalikan jika masih memungkinkan. Itu fatwa. Yang namanya fatwa, si pemberi fatwa tidak perlu merinci dalil. Yang meminta fatwa juga nggak boleh nuntut dalil. Kenapa? Karena yang penting kan jawabannya, begitu loh. Ya, kecuali konteksnya konteks majelis ilmu, konteks ilmu, begitu loh. Nah, maka boleh bertanya dalilnya. Ya, biasakan seperti itu. Nah, setelah tahu dalilnya, apakah langsung boleh kita kerjakan? Belum tentu. Setelah tahu dalilnya, pastikan juga bahwa dalil yang digunakan tadi dalil yang sahih. Tidak boleh kita beramal dengan hadis yang dhaif, apalagi palsu. Dhaif, lemah, itu nggak boleh. Apalagi hadis yang maudhu, palsu, lebih nggak boleh. Meskipun beberapa ulama kontemporer, ulama belakangan maksudnya ya, mengizinkan penggunaan hadis sahih dalam fadilah amal, masih boleh. Masih boleh. Tapi dalam perkara halal haram, apalagi perkara akidah, nggak boleh pakai hadis dhaif. Kalau perkara fadilah atau keutamaan amal masih boleh. Masih boleh. Dengan catatan. Nah, satu, hadis dhaifnya bukan dhaiful jiddan, bukan dhaif yang dhaif banget. Dhaifnya nggak kebangetan, dhaif yang ringan. Dah, syarat pertama. Yang kedua, hadis dhaif tadi tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Ya, tidak bertentangan hadis yang sahih, boleh. Dan yang ketiga, hadis dhaif tersebut hanya berkisar pada fadilah amal dan sebagai pendukung hadis yang sahih. Keempat, jika disebutkan atau dikatakan sebuah hadis dalam menjelaskan fadilah amal dan hadisnya dhaif, maka si penyampai, yaitu ustadznya atau dai-nya, wajib menjelaskan kepada jamaah, maaf jamaah, ini hadis dhaif hanya sebagai pelengkap materi saja. Ya. Nah, jadi harus dibiasakan jamaah itu ilmiah. Ustadz sudah ketemu dalilnya dan dalilnya sahih, boleh langsung diamalkan? Oh belum. Lah kok ribet amat? Ya ribet. Mending ribet sekarang daripada ribetnya di akhirat. Langkah pertama sudah kita cari dalil. Langkah kedua sudah, oh dalilnya sahih, alhamdulillah. Langkah ketiga, final step adalah apa maksud dalil tadi? Apa takwil atau tafsir dalil tadi? Nah, ini yang sering jadi polemik. Ya. Jadi setelah kita menuntaskan langkah pertama, ketemu dalilnya, kita naik ke langkah yang kedua, dalilnya sahih, alhamdulillah. Langkah ketiga ini sebagai penentu. Apa itu?
cara memahami dalil tadi bagaimana? Karena bisa jadi dalilnya ada dan sahih, tapi dipahami dengan cara yang salah, akhirnya amalnya juga salah. Faham? Saya ulangi ya. Dalilnya ada, lalu ternyata sahih, udah. Lalu dipahami dengan cara yang salah, kira-kira amalnya benar atau salah? Salah. Saya kasih contoh ya. Dalilnya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ada nggak dalilnya? Ada, ayat Al-Quran. Sahih nggak? Ya sahih lah, Al-Quran kok, ya kan? Nah, artinya apa sih artinya? Artinya barang siapa yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, maka kafir. Udah? Dalilnya ada, sahih. Oke? Nah, langkah ketiga ini, bagaimana cara memahami dalil tadi? Ini yang ada orang keliru. Apa contoh kekeliruan mereka? Contohnya adalah ya pasukannya Imam Samudra CS. Mereka menggunakan ayat ini untuk mengkafirkan hampir seluruh kaum muslimin. Nurdin M. Top, siapa mana? Ya pokoknya sak konco-koncone kae lah. Dalilnya sahih. Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, kafir, kata mereka. Wah. Lalu banyaklah kaum muslimin yang dikafirkan. Karena banyak yang dikafirkan, darah mereka halal. Karena mereka darahnya halal, boleh dibom. Wah, iki. Karena mereka keliru di langkah yang ketiga. Tapi tidak perlu saya rinci di sini permasalahannya, karena nanti masuk materi manhaj. Ya, intinya adalah pemahaman seperti ini bahaya. Main caplok dalil, kafirkan, bahaya. Karena ternyata di surah yang sama, hanya berbeda letak ayat, Allah merinci 3 kondisi loh. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Itu yang pertama. Di ayat berikutnya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Di ayat berikutnya lagi, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Kok beda-beda? Yang satu Allah sifati dengan kafir, yang satu Allah sifati dengan fasik, yang satu Allah sifati dengan zalim. Masalahnya, fasik dan zalim ini oleh Nurdin dan kawan-kawannya tadi nggak dipakai dalilnya. Mereka hanya pakai kafirun. Makanya keyboard mereka di komputer cuman ada 5 huruf. KAFIR. Nah, ketika kita tanyakan, bro, ente bilang siapa yang berhukum Allah itu kafir, betul kata dia, bener nih, iya. Lalu kenapa Allah katakan faulaikumul fasiqun faulaikumuz zalimun? Bingung. Karena mereka dicekoki satu ayat doang. Ternyata Allah merinci loh. Allah aja merinci, kok dia nggak mau merinci, kan aneh ini. Jadi kapan dikatakan kafir, kapan dikatakan fasik, kapan dikatakan zalim, itu ada perinciannya. Kapan dikatakan kafir? Jika dia berhukum dengan hukum selain Allah dan meyakini bahwa hukum manusia jauh lebih baik daripada hukum Allah. Kafir. Kapan dia fasik? Ketika dia tahu, udah bener lah hukum Allah itu yang paling baik. Udah tahu, saya tahu hukum manusia ini tidak adil. Iya kali pembunuh cuma dihukum 15 tahun penjara, kena remisi gerasi 7 tahun. Saya tahu hukum Allah itu lebih baik. Cuman masalahnya ini berkaitan dengan jabatan saya. Nah ini,
Jadi untuk mengawetkan kedudukan dia, menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga dia, saya nggak bisa melakukan itu, kata dia. Saya tahu ini salah, tapi nanti jabatan saya bagaimana? Ini fasik. Apa arti fasik? Kelewat batas, kebangetan. Udah tahu keliru kok dikerjakan, nah gitu loh. Kapan dia zalim? Nah, zalim yaitu ketika dia dengan penuh kesadaran meyakini bahwa hukum Allah lebih baik, hukum manusia itu nggak adil. Cuman saya kerjakan seperti ini ya karena saya cuman bawahan, saya cuma nuruti perintah atasan. Nah ini jadi dirinci, ya. Nah, maka biasakan hidup beragama itu ilmiah, cari dalil, teliti sahih atau tidak, lalu pahami dengan pemahaman para sahabat. Karena sahabat Nabi adalah murid-murid terbaik Nabi SAW. Ya. Kemudian faedah yang terakhir dari ucapan Jibril, wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan sepeninggalmu. Coba kita ulangi lagi. Wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Berarti begitu Rasulullah wafat, Rasulullah tahu nggak apa yang dilakukan umatnya setelah itu? Tidak tahu. Kenapa Nabi tidak tahu? Ya karena Nabi tidak bisa kembali ke alam dunia. Karena Nabi tidak bisa kembali ke alam dunia, maka sungguh sesat ada orang yang meyakini ketika mereka merayakan hari kelahiran Nabi lalu berkata, Nabi hadir di tengah-tengah acara kami. Nah, Nabi hadir di tengah-tengah acara kami. Subhanallah. Kalau Nabi hadir di tengah-tengah acara mereka, kenapa Jibril katakan, wahai Muhammad, kau tidak tahu apa yang mereka kerjakan sepeninggalmu? Bahaya keyakinan seperti ini, meyakini ruh Rasulullah kembali ke bumi. Berarti dalam tanda kutip gentayangan dong. Lah gentayangan itu akidahnya siapa? Orang kafir. Ya. Ini faedah yang belum saya sebutkan pada materi sebelumnya ya. Khalas, kita lanjut ke pelajaran baru. Selesai Nabi jumrah Aqabah, lempar jumrah begitu ya. Nabi kemudian meminta kepada para sahabat untuk dibuatkan tenda seperti ini, ya, tenda yang begini doang, ya, bukan tenda kemudian sak-pasak-pasaknya pakai flysheet, bukan begitu ya. Tenda yang cuma begini dari kain sarung, ditancapkan pakai pelepah pohon. Karena hari sangat panas waktu itu, ya, yaitu waktu duha kurang lebih jam-jam 9. Dan memang waktu itu puncak musim panas. Nabi duduk di situ berteduh. Lalu kemudian sekerumunan manusia itu datang antri kepada Nabi untuk bertanya masalah fikih manasik haji. Kita bacakan hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Kata Nabi, katanya Abdullah bin Amr bin As, waqafa linnasi fi hajjatil wada'. Beberapa orang antri untuk bertemu Nabi ketika haji wada'. Faqala lahu rajulun. Lalu tiba-tiba seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, halaqtu." Wahai Rasulullah, saya ini mencukur rambut, yaitu menggundul rambut, qabla an azbaha, sebelum saya menyembelih hewan hadyu. Padahal urutannya kalau haji ketika hari nahar, yaitu 10 Zulhijjah, urutannya gimana? Yang sudah haji nyampe di Mina, terus ngapain? Lempar jumrah. Habis lempar jumrah, sembelih hewan. Habis sembelih hewan,
Ayah yang sudah haji sudah lupa memorinya, kenang-kenangannya. Lempar jumroh, habis lempar jumroh ngapain tadi? Potong hewan, habis potong hewan balik ke Mekah untuk apa? Tawaf ifadah. Habis tawaf ifadah yang keempat tahallul. Nah, udah. Ada seorang jamaah haji sahabat bertanya, Rasulullah, lah saya malah tak lompati. Artinya habis lempar jumroh saya langsung potong, belum sembelih, belum tawaf. Gimana haji saya? Qala, maka Nabi berkata kepada orang ini, la haraja. Bahasa kitanya, yo wis rapopo, wis bacut. Nah, ya. Wis kadung, yo wis lah kepriwe maning. Ya sudah, berarti sekarang kau sembelih hewanmu. Kau sembelih hewanmu, kemudian kau tawaf ifadah. Habis itu ya nggak usah cukur lagi. Itu orang pertama. Berarti dia nggak urut ini. Orang kedua datang lagi. Qala, orang kedua berkata, lam usya'ir dzabahtu qabla an urmiya. Ya Rasulullah, kalau saya beda lagi nih kasusnya. Nah, kasusmu apa meneh? Kalau saya ini, ya, kalau saya begitu nyampe Mina langsung nyembelih. Belum apa? Lempar. Jadi dia ketika melihat Nabi menyembelih hewan hadyu, nanti kita ceritakan lagi kisahnya, ada Nabi menyembelih hewan. Ketika Nabi hendak menyembelih hewan hadyu, sebelum pas di tenda, Nabi katakan kepada Ali, wahai Ali, siapkan hewan hadyu kita. Nah, orang ini kaget, loh, Nabi belum nyembelih toh. Nah, dia tanya Rasulullah, saya barusan nyampe, ini rombongan paling belakang saya tadi. Nyampe, saya nggak lempar jumroh, langsung nyembelih. Lah gimana? Haji saya nggak sah nggak? Maka kata Nabi, qala lahu, Nabi berkata, la haraja. Ya wis rapopo lah. Gak apa-apa. Maka Abdullah bin Amr bin As berkata, falam yus'al yawma idzin an syai'in quddima au ukhra. Semua pertanyaan sahabat yang bertanya pada hari itu, semuanya pertanyaannya sama, yaitu masalah urutan yang gak urut. Ada yang lempar jumroh kemudian langsung tahallul. Ada yang nyembelih dulu sebelum lempar jumroh. Ada yang potong rambut dulu sebelum lempar jumroh. Macam-macam. Pokoknya semua pertanyaannya kalau dikumpulkan mirip-mirip, perkara urutan saja. Dan katanya Abdullah bin Amr bin As, illa qala, dan semua pertanyaan para sahabat cuman Nabi jawab dengan satu kata, la haraja. Wis rapopo. Baik, dari hadis ini dulu. Kalau begitu, urutan di Mina berarti tidak wajib dong. Sebab setiap orang yang gak urut tadi kata Nabi apa? La haraja. Betul napa-napa. Dari sini mayoritas ulama berfatwa urutan di Mina tidak wajib. Tapi yang paling afdol itu urut. Nah, urutnya berarti ya lempar jumroh, sembelih hewan hadyu, kemudian tawaf ifadah, baru potong. Ya, itu mayoritas ulama kata itu afdolnya seperti itu. Ya, tapi kalaupun nggak urut, hajinya tetap sah, tapi kurang afdol, ya. Nah, dari sini muncul rincian hukum fikih. Fikih terus tadi, ya kan fikih sirah nabawiyah.
Ada ibadah yang kalau tidak urut ibadahnya batal. Ada ibadah yang kalau tidak urut ibadahnya sah tapi kurang afdol. Ada ibadah yang boleh tidak urut dan tidak mengapa. 3 jenis ya. Yang pertama dulu, ada ibadah yang kalau tidak urut ibadahnya batal. Contohnya apa? Hah? Salat, betul. Takbiratul ihram langsung sujud. Ya kecuali jadi masbuk ya toh. Kecuali masbuk, masuk shaf imamnya sujud, ya sudah. Takbiratul ihram sujud. Tapi kalau dengan sengaja, ya, salat sendiri atau salat berjamaah, Allahu Akbar, imam baca Al-Fatihah dia langsung sujud, yo batal. Yang kedua, ibadah yang kalaupun tidak urut ibadahnya sah tapi kurang afdol. Contohnya, ya barusan kita ceritakan, ya barusan. Nah. Yang ketiga, ibadah yang boleh tidak urut dan tidak mengurangi keafdolan. Contohnya, ibadahnya sah dan tidak mengurangi keutamaannya. Contohnya, contohnya nih, imam sholat rakaat pertama, udah selesai dia baca Al-Fatihah, dia baca surat An-Nas, lalu ruku dan seterusnya. Kemudian rakaat kedua selesai baca Al-Fatihah, dia baca Al-Falaq. Padahal Al-Quran ketemu apa dulu? Al-Falaq dulu baru An-Nas. Sah salatnya? Sah. Berkurang gak keafdolannya? Tidak. Bahkan Nabi pernah mencontohkan Nabi dibalik baca surahnya, yaitu ketika Nabi memimpin sholat isya para sahabat, rakaat pertama Nabi baca surat An-Nisa. Kalau di sini langsung gempor kita nih, An-Nisa loh. Udah. Lalu rakaat kedua Nabi baca yang ketiga Ali Imran. Kan kebalik. Nah, berarti boleh. Ya, tidak mengapa. Tayyib. Selanjutnya, setelah itu Nabi SAW berkata kepada para sahabat, nahartu hahuna. Jadi di tenda itu Nabi berkata, aku menyembelih hewanku di sini, sekitar ini ya, area ini aja. Wa mina kulluha manharun. Dan tanah Mina itu semuanya tempat untuk menyembelih. Jadi kalian fi rihalikum, maka inharu fi rihalikum, ya, sembelihlah hewan kalian di mana kalian berada. Nggak usah mepet-mepet ke tempat saya ini. Artinya tempat yang Nabi pilih untuk beliau berteduh dan menyembelih hewan tadi bukan tempat yang paling afdol, bukan. Nggak ada keutamaannya, sehingga di posisi manapun di tanah Mina kita boleh menyembelih. Nah, terkait dengan hal ini, ada hukum fikih muncul atau faedah fikih terkait dengan tempat. Satu, ada tempat yang harus di situ dikerjakan ibadahnya. Kalau tidak di situ ibadahnya tidak sah. Dah, satu. Yang kedua, ada tempat yang boleh di situ dikerjakan ibadah, tapi hanya untuk kondisi tertentu saja. Hukum asalnya tidak. Nah, kalau yang pertama gimana? Contohnya apa? Ibadah yang harus di situ tempatnya. Kalau tidak di situ tidak sah. Contohnya apa? Tawaf. Ya toh?
Tidak boleh tawaf kecuali di Ka'bahnya Masjidil Haram. Adapun Ka'bahnya Masjid Agung itu latihan tok. Latihan mana? Manasik. Jadi nggak boleh ketika haji atau ketika umrah pas tawaf nggak ikut. Loh, Pak nggak ikut tawaf? Sudah kemarin di Masjid Agung. Nggak boleh. Nah ini ya, ibadah yang hanya boleh di tempat itu, tidak boleh di tempat lain. Yang kedua, ibadah yang di tempat itu saja dikerjakan tapi hanya momen tertentu karena ada kasus tertentu. Adapun pada kondisi normal tidak ada di situ. Contohnya, apa ya, coba apa contohnya? Hanya kondisi tertentu. Kalau di luar kondisi itu ya nggak perlu. Salat apa? Yang di lapangan itu salat apa? Istisqa. Apalagi? Idul Fitri, Idul Adha. Ya. Karena hukum asalnya salat itu di mana? Di masjid. Kapan di lapangan? Karena ada kondisi tertentu. Yang ketiga, ada tempat yang justru dilarang kita beribadah di situ. Contohnya apa? Kuburan. Ya, kuburan bukan tempat ibadah. Kalaupun ada ibadah di kuburan, cuma dua. Hanya dua jenis ibadah yang boleh dikerjakan di kuburan. Apa saja yang dua ini? Satu, sholat jenazah. Iya. Bagi siapa? Bagi orang yang nggak sempat mensolatkan sebelum dikuburkan. Iya. Jadi kita mau takziah nih, gitu. Ternyata begitu sampai di rumah duka, jenazahnya sudah dimakamkan. Nah, kita kan belum sempat mensolatkan, ya toh? Kita datang ke kuburannya. Ya, lalu kita solatkan jenazah tadi. Solat apa namanya? Ya solat jenazah, cuman tempatnya di kuburan karena belum sempat mensolatkan. Yang kedua, apalagi ibadah yang boleh dikerjakan di kuburan? Ngalap berkah boleh nggak? Oh, nggak boleh. Alhamdulillah, ada paham ya. Apa yang boleh lagi yang kedua? Tazkiratul maut, mengingat kematian. Kan ibadah bukan? Ibadah bukan itu? Ibadah hati kan, mengingat kematian. Adapun yang lain tidak boleh. Ya. Jadi ada tiga jenis ya. Yang pertama ibadah yang berkaitan dengan tempat. Ibadah berkaitan dengan tempat. Jenis pertama tadi apa? Harus di tempat tersebut, tidak boleh tempat yang lain. Yang kedua, kadang di tempat tersebut kondisi tertentu. Yang ketiga, tidak boleh sama sekali di situ. Ya. Lalu perkara menyembelih hewan. Ya. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berapa hewan sembelihan beliau? Jawabannya 100. Dalam hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Fakanat jama'atul haji alladhi ata bihi Aliun minal Yaman." Hewan hadiun Nabi dibawa oleh Ali bin Abi Thalib itu dari Yaman. Walladhi ata bihin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mi'atun. Ternyata setelah aku hitung, jumlah hewan hadiu Nabi itu 100 ekor. Fanahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi 63. Nabi menyembelih dengan tangan beliau sendiri sebanyak 63 ekor. Kuat nggak Pak? Nyembelih satu kambing aja langsung, waduh capek banget. Nyembelih 63 ekor onta sendiri. Makanya
salah satu skill dasar seorang laki-laki muslim adalah iso belih kewan. Itu skill dasar itu. Ya minimal pitik lah. Oh Ustaz, saya kalau nyembelih hewan jagoan. Apa Pak? Iwak. Iwak ora usah disembelih. Iwak sapi yo beda. Ini Jawa kabeh iwak ya toh. Laki-laki, salah satu skill dasar seorang laki-laki muslim itu iso belih kewan. Ya. Ustaz, takut darah. Allah ya Rabb. Gimana kalau kita orang yang takut darah? Ketakutan itu untuk ditaklukkan, bukan dirawat. Saya itu takut ketinggian, Bapak Ibu. Makanya kalau ada masalah di rumah tangga saya, yang paling bikin saya puyeng adalah lampu yang pedot. Bener. Isusnya teriak di kamar mandi misalnya, tapi kerannya patah. Wes gampang, kok tak dandani dewe. Abi kok ada yang rembes bocor, kerannya gentengnya aman, kok tak dandani dewe. Bi lampunya, waduh. Kenapa? Karena dandani lampu kudu menek. Naik tangga, begitu naik tangga, kepala saya ndangak, ganti lampu, kemudian lihat bawah, teng. Saya takut ketinggian. Tapi saya lawan. Gimana cara saya melawannya? Naik gunung, kurang tinggi apa coba Pak Bu gunung guys? Begitu sampai puncak, pegang plang, lihat bawah, berputar-putar kepala saya itu. Tapi saya lawan. Sama kalau kita orang yang takut darah, alasannya takut darah untuk nggak nyembelih hewan, dilawan. Ya, latih pelan-pelan. Emang apa keutamaan? Apa pentingnya sih laki-laki belajar nyembelih? Dan supaya nggak takut darah, Pak. Kita laki-laki, salah satu fikih agama yang dibebankan kepada laki-laki itu jihad. Berangkat ke medan perang. Tapi Ustadz, kita kan damai-damai saja. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah kita laki-laki sebagai ayah, kalau kita takut darah, kita nggak bisa nyembelih. Terus yang mendidik anak kita nanti siapa? TikTok. Jadi lelaki gemulai nanti. Lalu laki-laki, anak laki-laki kita ini yang jadi gemulai, yang jadi lembek gara-gara tidak dilatih oleh ayahnya. Kemudian dia berkeluarga, lalu punya anak terus seperti itu, hingga mungkin di generasi yang ke-10 terjadilah medan jihad. 50% mengundurkan diri. Kenapa? Takut darah. Ya Allah ya Rabb. Makanya saya ketika misalnya ditanya, Ustaz, apa boleh anak-anak nonton penyembelih hewan? Boleh, saya bilang. Terutama anak laki-laki. Karena kurban bukan bukan ajang kekerasan kepada hewan, bukan. Kekerasan kepada hewan itu misalnya sengaja midek semut, contohnya ya. Wallahu a'lam.
Ya, setelah itu sisanya diapain? Nah, 63 Nabi sembelih sendiri. Kemudian thumma a'ta 'aliyan fanahara ma ghabara. Kemudian sisanya, berarti sisanya 37 disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Wa asyrakahu fi hadihi, dan beliau menyertakan nama Ali bin Abi Thalib dalam sembelihan hewan hadiyunya. Nah, ini fikih kurban. Ketika kita berkurban, maka dianjurkan atau dibolehkan bagi kita untuk menyertakan nama keluarga kita, boleh. Sehingga hemat kami, jika ingin berkurban, itu nama orang yang masih hidup. Lebih bagus lagi nama orang yang punya duitnya. Adapun anggota keluarga, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, itu diikut sertakan. Maka saya pribadi tidak sepakat atau tidak setuju dan kurang sreg jika kurban langsung diatasnamakan orang yang sudah meninggal. Kurban atas nama ini, oh almarhum bapak saya, kan nanti dipanggil sama panitia, sapi atas nama almarhum bapak fulan, apa dia harus bangun dari kuburnya hadir? Dan ingat, kurban itu kan harta pribadi, betul? Kalau akikah kan dari orang tua kepada anak, tapi kalau kurban kewajiban masing-masing. Maka duit siapa itu ya sudah atas nama orang tersebut. Adapun anggota keluarga yang lain tinggal diniatkan ikut sertakan saja. Makanya saya kalau berkurban selalu saya sebutkan nama saya kepada panitia. Itu lebih memudahkan panitia, nggak usah keluarga ini kebanyakan. Nama saya aja, Rashid, wis monowai, singkat gitu, Rashid. Lalu saya niatkan dalam hati saya bahwa kurban saya ini juga saya libatkan istri saya, anak saya, ayah ibu saya, ayah ibunya istri saya, kakek nenek saya, kakek nenek istri saya, dan semua saudara saya yang telah meninggal dan belum sempat berkurban. Nah, itu yang lebih elok ya. Lalu thumma amara min kulli badanatin bi bat'ah. Kemudian Nabi perintahkan dari 100 hewan kurban milik Nabi tadi, hewan hadiah tadi, diambil segenggam-segenggam dagingnya, diambil segenggam-segenggam. Untuk apa? Dimasak atau apa namanya ini, kalau seserok ya. Nah, seserok untuk dimasak dalam periuk. Kemudian fa'akala min lahmiha. Lalu Ali diajak oleh Nabi makan dari daging yang sudah dimasak tersebut. Ini yang paling afdol jamaah sekalian. Kurban itu supaya lebih afdol, kita juga memakan dagingnya. Ya, kita juga memakan dagingnya. Nah, kecuali yang nggak suka. Contohnya, ada orang yang nggak suka kambing, dia kurbannya kambing. Nah, kan afdolnya tadi apa? Sebahagian untuk dimakan. Kalau misalnya nggak suka, ya boten apa-apa. Ya, contohnya saya. Jadi setiap saya kurban, saya sudah bilang sama panitia, jangan ada secuil pun bagian dari kambing ini yang mampir ke rumah saya. Kenapa? Saya nggak mau. Nyium aromanya sudah pusing. Iya, nggak mau. Boleh Ustaz ditukar, boleh nggak Ustaz? Misalnya saya kurban kambing, nanti tolong ya yang diantar ke sini sapi. Boleh nggak? Request kepada panitia, boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau dikasih misalnya jatah, memang jatah per kakak boleh. Tapi kalau meminta tidak boleh. Ya. Wallahu ta'ala alam. Selesai materi kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.